Sudah makan semua? Sudah, Pak. Baik, untuk kita akan mulai belajar. Sebelumnya kita mengawalinya di dalam doa. Kita berdoa. Terpuji dan termulialah nama Bapa. Pada siang hari ini kami kembali bertemu tatap muka dengan murid kami untuk mengikuti pembelajaran. Dan Tuhan, berkatilah anak-anakmu ini agar mereka dapat fokus dan dapat konsentrasi dalam mengikuti pembelajaran pada siang hari ini. Terpuji dan termulialah namamu esok kekal sampai selama-lamanya. Amin. Baik, apakah ada anak-anak yang absen? Hadir semua? Baik, kita masuk ke materi kita. Materi kita pada siang hari ini yaitu menjadi manusia yang bertanggung jawab di dalam masyarakat. Yaitu siapa anak-anak yang tahu apa itu bertanggung jawab? Tidak ada. Baik, di sini akan ada bawakan cerita, yaitu cerita Adam dan Hawa, di mana pada saat itu Adam dan Hawa ditempatkan Allah di Taman Eden, yaitu dengan perintah agar mereka tidak memakan buah pohon larangan yang ditunjukkan Allah kepada mereka. Tetapi Adam dan Hawa melanggar perintah Allah tersebut, sehingga di mana mulanya Hawa yang memakan buah pohon larangan tersebut dengan godaan si iblis. Namun sehingga di situ setelah si Hawa memakan buah pohon larangan dari Allah, dan dia juga memberikan kepada suaminya, sehingga ketika mereka memakan buah pohon larangan tersebut, mereka tiba-tiba ketakutan dan mereka mendengar bunyi langkah Allah yang mendekati mereka, sehingga mereka bersembunyi. Ketika mereka bersembunyi, di situ Allah memanggil mereka, tetapi mereka sepertinya takut dan malu, dan Allah bertanya kepada mereka, "Mengapakah engkau takut dan bersembunyi?" Seperti itu. Dan mereka pun di situ menjawab, karena mereka telah tahu mereka telah telanjang dan mereka telah berdosa seperti itu karena mereka memakan buah pohon larangan tersebut. Di situ terselip arti yaitu bertanggung jawab, di mana Adam dan Hawa di situ tidak bertanggung jawab atas perintah yang diberikan Allah kepada mereka, seperti itu. Jadi bertanggung jawab itu yaitu bertanggung jawab dalam bahasa Inggris diterjemahkan yaitu responsible, yang dibentuk dari dua kata yaitu respond dan able, yang masing-masing jawaban dan mampu. Jadi di sini kita akan melihat tanggung jawab itu dalam bahasa Indonesia, yaitu seseorang yang menanggung akibat-akibat yang ditimbulkan oleh perbuatannya, seperti itu. Siapa di sini yang pernah dimarahi orang tuanya ketika anak-anak tidak melakukan tugasnya seperti itu di rumah? Pasti sering ya. Sering, Pak. Di situ anak-anak telah melanggar perintah orang tua kalian. Jadi anak-anak cobalah untuk belajar bertanggung jawab ya. Terus tanggung jawab dan kedewasaan. Kedewasaan dapat dilihat dari tanggung jawab seseorang terhadap apa yang dia kerjakan di dalam kehidupannya. Jika coba anak-anak seperti apa tanggung jawab anak-anak sekarang? Sekarang kan anak-anak sudah kelas 10 SMA, sudah dibilang dewasa lah itu dibilang. Tanggung jawab apa yang anak-anak jalankan? Tidak ada yang tahu? Ya, tanggung jawab anak-anak itu simpel saja, itu seperti belajar. Jadi ada pun tugas yang diberikan guru kepada anak-anak, hendaklah anak-anak mengerjakannya dengan tepat waktu. Itulah sebagai tanggung jawab dari anak-anak. Oke? Tanggung jawab dalam membangun masyarakat. Di dalam Alkitab kita menemukan kisah Nehemia, seorang bangsa Yehuda yang diangkat menjadi juru minum raja dari Persia. Ini adalah jabatan yang sangat strategis dan terhormat. Tentu banyak orang yang sangat menginginkan agar dirinya diangkat raja untuk menduduki jabatan itu. Namun suatu hari Baginda mengamati bahwa Nehemia tampak muram mukanya. Raja pun bertanya. Ada yang mengganggu pikiran Nehemia, ada pun yang mengganggu pikirannya. Nehemia pun menceritakan kegundahan hatinya, bagaimana mukaku ini tidak muram, kalau kota tempat
Pekuburan nenek moyangku telah menjadi reruntuhan dan pintu ke pintu gerbang habis dimakan api. Mendengar jawaban itu, raja bertanya, apa yang bisa Baginda lakukan untuk menolongnya? Nehemia pun menjawabnya, jika raja menganggap baik dan berkenan kepada hambamu ini, utuslah aku ke Yehuda, ke kota perkuburan nenek moyangku supaya aku membangunnya kembali. Jadi arti jawaban Nehemia ini berarti Nehemia ingin melepaskan jabatannya di istana dan pergi ke Yerusalem untuk membangun kembali negeri leluhurnya. Bisa kita bayangkan sebuah jabatan yang begitu tinggi dilepaskan begitu saja. Jika kita lihat di zaman sekarang, pasti tidak ada yang menyanyiakan jabatan yang begitu tinggi seperti jabatan kepresidenan yang sangat tinggi. Pasti bakalan tidak ada orang-orang yang menyanyiakan jabatan tersebut. Tetapi di sini Nehemia melepaskannya begitu saja karena dia ingin membangun kembali kota Yerusalem di mana tempat leluhurnya itu perkuburan nenek moyangnya yaitu. Kemudian tanggung jawab terhadap sesama. Sebagai bagian dari masyarakat, kita semua mempunyai tanggung jawab terhadap sesama. Tuhan Yesus pernah berkata, sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan, ketika aku haus, kamu memberi aku minum, ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan, ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian, ketika aku sakit, kamu merawat aku, ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Ya, ini adalah sesuatu yang dituntut dari setiap orang, bukan hanya orang Kristen. Seperti kita, jika di lingkungan kita, sesama kita tidak ada tanggung jawab seperti adalah meninggal di sekitaran kita ini, pasti tanggung jawab kita di situ kan kita ada di dalam syarikat seperti STM gitu ya, atau kelompok di dalam kampung desa tersebut seperti itu. Jadi ketika ada seorang yang berduka, pasti kita akan menjalankan tugas tanggung jawab kita masing-masing. Tanggung jawab itu juga diperhatikan oleh Yesus dalam perumpamaannya tentang orang Samaria yang murah hati. Namun inilah yang menarik dari perumpamaan ini. Yesus justru menunjukkan bahwa si orang Samaria yang biasanya diejek dan dihina-hina oleh orang Yahudi mampu memperlihatkan kepeduliannya kepada si korban yang sudah setengah mati dipukuli oleh para penyamin. Jadi anak-anak, dalam materi ini kita telah belajar apa itu artinya menjadi orang dewasa yang bertanggung jawab. Karena anak-anak sekarang telah memasuki usia dewasa, mulailah anak-anak menjalankan tanggung jawabnya seperti di rumah, di sekolah, baik kepada teman seperti itu. Tanggung jawab itu harus tampak dalam kehidupan kita di tengah keluarga, masyarakat maupun gereja. Ya, tadi disebut di sini gereja, jadi sebenarnya mulai anak-anak SMP memasuki SMP sebenarnya telah bisa memasuki mengambil tanggung jawab di dalam gereja. Jadi Bapak mau tanya, di sini adakah anak-anak yang mengambil tanggung jawab di dalam gereja, di dalam pemuda, bergabung dalam pemuda gitu, seperti itu? Tidak ada. Ya bisa lah mengambil tanggung jawab di dalam gereja gitu, atau menjadi ketua pemuda seperti itu. Jadi kita juga melihat bahwa ternyata kita pun harus peduli dan ikut bertanggung jawab untuk menyuarakan teguran terhadap bangsa dan negara lain sekalipun. Apabila kita melihat bahwa rakyat atau seorang rakyat di negara itu diperlakukan dengan tidak adil dan ditindas dengan sewenang-wenang. Ya, sampai di situ materi kita hari ini anak-anak. Jadi di sini Bapak ada kasih tugas, yaitu coba anak-anak cari tokoh-tokoh Alkitab yang bertanggung jawab dan tuliskan hal-hal apa saja yang dilakukan sehingga ia dikatakan bertanggung jawab seperti itu. Oke anak-anak, ingat tadi apa tugasnya? Ingat Pak. Baik, kita menutup pembelajaran hari ini. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pada siang ini kami telah selesai melakukan pembelajaran. Kiranya anak-anak dapat mengerti dan dapat bertanggung jawab dimanapun mereka berada. Sebentar juga Tuhan kami akan pulang ke rumah masing-masing. Kami akan memberkati setiap perjalanan langkah kaki kami.
dosa-dosa kami yang baik Tuhan, kiranya kami memohon ampun daripadamu, kiranya kami ampuni dosa kami. Terpuji dan termulialah dalam esok kekal sampai selama-lamanya. Amin. Baik, ingat tugasnya ya anak-anak. Ya Pak. Baik. Anak-anak bisa pulang. Selamat siang. Siap Pak.